Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan lagi ayatnya yang ke-81 di dalam surat Shad. Bismillahirrahmanirrahim. Ila yaumil waqtil ma'lum. Yang artinya sampai pada hari yang telah ditentukan waktunya. Di sini dalam kurung hari kiamat. Kiamatnya hidup dan badanmu ketika baiat. Atau kiamatnya hidup dan badanmu ketika diazab di dalam baiatul akbar syakaratul maut. Itulah waktu yang ditentukan. Lanjutannya, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Iblis menjawab, demi kemuliaanmu pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Jadi iblis pun ngaku bahwa Allah Maha Mulia. Sedangkan kita selama ini tak ngakui Allah Maha Mulia. Apa buktinya? Allah tak mulia di hati kita. Yang mulia di hati kita, yang wujud di hati kita, yang hidup di hati kita hanyalah diri kita sendiri. Siapa yang mulia? Allah kah atau diri kita di hati kita? Kita lebih sesat daripada iblis. Iblis ini pun masih mengakui Allah Maha Mulia. Iblis menjawab, demi kemuliaanmu pasti aku akan menyesatkan mereka semua. Karena kita selama ini jadi hambanya iblis, maka dari itu kita selama ini dibutakan mata hati kita. Dibutakan penglihatan, ditulikan telinga, dibutakan rasa kita kepada Allah. Karena kita selama ini memulia-muliakan diri kita sendiri. Dari mulia sendiri di sisi manusia. Kenapa? Karena kita menyembah Tuhan manusia kita sendiri. Otomatis kita menyembah manusia-manusia yang lain. Agar manusia-manusia yang lain mengenal kita. Agar manusia-manusia yang lain menghargai kita. Agar manusia-manusia yang lain pada bangga atas kita. Agar manusia-manusia yang lain agar selalu memulia-muliakan kita. Inilah lebih dalam dosanya daripada iblis. Jangan rame-rame. Karena bila Anda beritahukan kepada iblis tidak mau. Itu sesat, ajaran sesat. Kenapa? Iblisnya tidak mau bila dia diusir. Bila manusia kembali kepada Tuhannya tidak mau. Akhirnya iblis bilang, itu ilmu sesat. Kenapa? Agar iblis leluasa menyesatkan kita semua, sobat. Yang ke-83, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka 10 juta banding 1 yang memahami, yang mau kembali, yang berani mati demi kehidupan uripe Allah. 10 juta banding 1 yang dipilih. Ayo, berlomba-lombalah sobat menjadi pilihan Allah. Berlomba-lombalah sobat menjadi Rasulnya Allah. Berlomba-lombalah sobat menjadi utusan Allah. Berlomba-lombalah sobat menjadi pesuruh Allah. Bertaubatlah jadi Rasulnya iblis. Bertaubatlah dari menjadi utusannya iblis. Bertaubatlah dari pesuruh-pesuruhnya iblis yang ada di dalam hati kita. Segeralah bertaubat. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Sangat amat sedikit sekali. Ilustrasinya begini. Sangat amat sedikit sekali. Coba Anda perhatikan seluruh manusia ini lebih cinta kepada gemerlapnya dunia atau lebih cinta kepada Tuhannya. Lebih cinta tinggal di dunia atau lebih cinta tinggal di akhirat.
Lebih cinta manusianya dengan kehidupannya atau lebih cinta manusia dengan kematiannya? Coba hitung sendiri. Lanjutannya ayat yang ke-84. Qala fal haqqu wal haqqa aqul. Allah berfirman, maka yang benar dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan. Jadi tak satupun manusia yang bisa menggoda manusia bila manusianya sudah menghamba kepada Tuhannya, yakni hatinya sudah la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Bila Allahnya gaib, ya kita berarti berada bersama iblis dan setan di neraka jahanamnya Allah. Kita disiksa dengan berbagai macam keadaan-keadaan. Bisnis ini gagal, bisnis itu gagal. Bisnis ini orangnya tidak mau bayar. Hati dibakar terus, sakit terus, sengsara terus. Melihat anak begini, hati panas. Anakku kok tidak nurut padaku. Lihat hartanya dicuri orang panas. Lihat dirinya sakit panas. Ya Allah, penuh dengan kepanasan. Itulah azab neraka. Kita sudah tahu di azab di neraka kok tetap masih tinggal di neraka. Sampai kapan? Sampai hari yang ditentukan. Sampai kapan? Sampai Baiatul Akbar datang, kiamat dengan paksa dan ridho. Saat itulah kita terperanjat, mendelik, kaget. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka bersyukurlah kita semua, terkhususnya saya bersyukur diberitahu paparan yang seperti ini agar disampaikan kepada sahabat-sahabatku yang mana ingin kembali meniti jalan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang menciptakan diri kita. Ayat yang ke-85, la'amla'anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Sungguh aku akan memenuhi mereka. Sungguh aku akan memenuhi neraka jahanam dengan kamu dan dengan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semua. Kapan jahanamnya? Sekarang apa besok? Bila besok kita tak ada, mana bisa merasakan jahanam? Mana bisa merasakan terbakar? Kalau sudah plek, apa yang mau kita rasakan? Ketika kita plek, kita dicacah pun dikasihkan buaya, kita yang gedek aja. Oh, tidak ada hidupnya. Tidak bisa ngaku-ngaku hidup. Tidak bisa ngaku-ngaku punya badan. Ya meneng wae. Kapan merasakan siksa azab yang pedih di dalam neraka? Kalau tidak sekarang. Ayatnya jelas. Tinggal Anda nimbang-nimbang sendiri. Ikut Tuhan setan atau kembali kepada kitabullah. Ikut pahamnya hawa nafsu, apa ikut pahamnya uripi Allah. Semua tergantung pada Anda sekalian. Itu bila kita kembalikan kepada hablum minan nar. Hablum minan nas. Kalau kita hadapkan kembali kepada hablum minallah, ya Anda harus mengheningkan sehening-heningnya, mentiadakan, mengadamkan diri Anda. Selagi diri Anda yang merasa mengheningkan, mentiadakan diri Anda, ya masih tetap Anda yang ada, yang jadi Tuhan. Mari kita ulang. Sungguh aku akan memenuhi neraka jahanam dengan kamu dan dengan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semuanya. Apa tandanya? Tandanya orang-orang yang selama ini menganggap Allah gaib, yang menganggap dirinya lebih wujud daripada Allah. Itulah ahli neraka yang selalu dibakar hatinya. Bila manusianya sudah menghamba kepada Tuhannya, meskipun kelihatannya lewat neraka, meskipun kelihatannya api, tapi
ia diselamatkan di dalamnya seperti Nabi Ibrahim. Bardan wasalaman ala Ibrahim. Meskipun dihadapkan berbagai macam masalah, hatinya tetap selamat. Kenapa? Karena sudah tak memandang makhluk di dalam hatinya. Sudah tidak mau dibakar lagi oleh makhluk. Sudah tidak mau dibakar lagi oleh harta-hartanya. Sudah tidak mau dibakar lagi dengan pangkat-pangkatnya. Sudah tidak mau dibakar lagi dengan kedudukan-kedudukannya. Sudah tidak mau dibakar lagi dengan anak-anaknya. Sudah tidak mau dibakar lagi dengan urusan-urusannya dunianya. Karena sudah pasrah total jenderal kepada Allah setelah melewati pintu baiat. Atau melewati pintu yaumil qiyamah baiatul akbar. Tapi ya lewat azab yang pedih. Pelepasan demi pelepasan. Pelongkopan demi pelongkopan yang begitu dahsyatnya. Ayat selanjutnya, ayat surat yang ke-86. Qul ma as'alukum alaihi min ajri wa ma ana minal mutakallifin. Katakanlah, aku tidak meminta imbalan sedikit pun kepadamu atasnya. Dan aku bukanlah termasuk orang yang mengada-ada. Jadi maknanya Allah tidak butuh ibadahmu. Allah tidak butuh sholatmu. Allah tidak butuh zikirmu. Asal kita tahu diri kita siapa, itulah tempat kembali. Bukan dengan zikirmu kau bisa kembali. Bukan dengan sholatmu kau bisa kembali. Bukan dengan perbuatan baikmu, sedekahmu engkau bisa kembali. Jauh. Dengan kerelaanmu dan keridhaanmu kembali kepada keadamanmu seperti malaikat sujud kepada Adam, itulah tempat kembalimu. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah, sungguh maha nyata ayat-ayatnya Allah ini. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua, para jamaah, para sahabat urip Allah, dimudahkan di dalam memahami dan dimudahkan di dalam mengaplikasikannya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian di Jumat yang indah ini, marilah kita kemahkan selawat dari bintaful bala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin. Wa ahrijna min bainihim salimin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya qadhiyal hajat. Allahumma ya mujibad da'awat. Allahumma ya rafi'ad darajat. Allahumma ya muhillal muskilat. Allahumma ya syafiyal amrat. Allahumma ya kafiyal muhimmat. Allahumma ya dafi'al baliyat. Allahumma khtim lana bil iman. Allahumma khtim lana bil Islam. Bijahi sayyidil mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi